Pulau Madura, nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Memiliki luas wilayah sekitar 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini juga mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar, yakni mencapai 4,1 juta jiwa pada tahun 2023. Perairan dan kepulauan di sekitar Pulau Madura dikenal sebagai area penghasil utama minyak bumi dan gas alam di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pulau Madura juga merupakan produsen garam terbesar di Indonesia sehingga dijuluki Pulau Garam. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Selain jalur darat, pulau ini dapat didatangi melalui jalur laut. Untuk jalur laut, bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Alternatif lainnya bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar di Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb, yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Terkini pintu masuk melalui udara juga telah dibuka dengan diresmikannya Bandara Udara Trunojoyo pada 20 April 2002 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sumeneb. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, serta Sumeneb, di mana wilayah ini mempunyai sejarah yang terbilang panjang, dilihat dari kesenian dan kebudayaan Islam yang kuat. Pulau ini didiami oleh etnis mayoritas suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi yang cukup besar di Indonesia. Saat ini, sejumlah populasi suku Madura diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta jiwa dan menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Pulau Madura sebagian juga dihuni oleh beberapa kaum pendatang seperti suku Jawa, suku Bugis, Tionghoa, Arab Indonesia, suku Banjar, suku Sunda, suku Melayu, dan lainnya. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Pulau Bawean, Pulau Mandangin, Sampang, Sambang Gili Raja, Gili Genteng, Poteran, Raas, Sumeneb, Gili Iyang, Pulau Sepudi, Pulau Raas, Kepulauan Maselembu, dan Kepulauan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak juga yang berdatangan dan menetap di bagian timur. Biasanya disebut sebagai kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, yaitu membentang dari Kabupaten Pasuruan, sebagian timur sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Sejumlah penduduk paling banyak dan mengutamakan bahasa Madura. Sedangkan orang Madura yang menetap di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, bagian Tenggara, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Surabaya bagian utara, Kabupaten Lumajang, dan sebagian Kabupaten Gresik, biasanya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Suku Madura terkenal dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, namun dikenal hemat.
disiplin, dan bekerja keras. Abantai ombak, asapo angin. Harga diri merupakan esensi penting dalam hidupnya masyarakat Madura. Mereka memiliki sebuah falsafah. Angon putih tulang, atimbang putih mata. Artinya, lebih baik mati daripada harus menanggung malu. Sifat yang seperti inilah yang melahirkan tradisi caro pada sebagian besar masyarakat Madura. Babat Madura. Dari sumber-sumber babat tanah Madura dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi, sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran yang ketika air laut surut, dataran tersebut terlihat. Sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak di bawah permukaan air. Puncak-puncaknya yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pacudan di Kabupaten Sumeneb. Sejarah tanah Madura tidak lepas dengan sejarah atau kejadian yang terjadi di tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Keraton Giling Mesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Berantas. Ibu kota bernama Watan Mas. Menurut sejarah, perjalanan sejarah Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad 13. Dalam kitab Nagara Kertagama, terutama pada tembang 15 mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1365-an, orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900-an sampai 1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda mulai 1882. Mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sejarah mencatat, Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura, diangkat oleh Raja Kartanegara dari Singosari. Tanggal 31 Oktober 1269. Pemerintah berpusat di Batu Putih, Sumeneb, merupakan keraton pertama di Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati satu Madura pada waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura. Di Batu Putih yang kini menjadi sebuah kecamatan kurang lebih 15 km dari kota Sumeneb, terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batu Putih, antara lain beberapa tarian rakyat, tari gembuh, tari gambuh, dan tari satria. Ekonomi. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di Madura. Jagung, padi, kacang tanah, cabai, kacang hijau, dan singkong merupakan tanaman budidaya utama dalam pertanian di Madura. Tersebar di banyak lahan kecil maupun besar.
Peternakan sapi juga merupakan bagian penting ekonomi di pulau ini dan memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk kegiatan karapan sapi. Sektor perikanan juga tak kalah penting dalam menopang perekonomian di Pulau Madura. Wilayah ujung timur Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu wilayah penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur. Tanaman budidaya yang paling komersial di Madura adalah tembakau. Tanah di pulau ini membantu menjadikan Madura sebagai produsen penting tembakau dan cengkeh bagi industri kretek domestik. Sejak zaman kolonial Belanda, Madura juga telah menjadi penghasil dan pengekspor utama garam. Selain komoditas tanaman di atas, sejak akhir tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia P3GI mencoba pulau ini untuk dijadikan lahan pengembang tebu di Jawa Timur. Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura telah mengalami industrialisasi ekonomi sejak tahun 1980-an. Daerah ini sangat dekat dari Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan dengan demikian berperan menjadi urban bagi para pengelaju di Surabaya dan sebagai lokasi industri dan layanan yang diperlukan dekat dengan Surabaya. Jembatan Nasional Suramadu yang sudah beroperasi sejak Juni 2009 diharapkan meningkatkan interaksi wilayah Madura dengan perekonomian regional. Sumeneb sebagai daerah wisata menyimpan banyak sumber daya alam berupa minyak dan gas alam yang dieksplorasi untuk mensuplai kebutuhan perindustrian yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Sumur-sumur minyak dan gas terbesar di wilayah lepas pantai Kepulauan Kabupaten Sumeneb. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai asal-usul Pulau Madura. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.